Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Bagas Prasetyo. Kali ini saya mewakili kelompok 2 ingin memberikan penjelasan tutorial mengenai setup serta instalasi dari Ubuntu server, web server, FTP server, dan SSH server untuk kebutuhan tugas akhir mata kuliah sistem operasi. Pertama-tama di sini kita bisa isi untuk VM name-nya itu menjadi nama kelompok atau bisa disesuaikan dengan teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa pilih ISO image. Kita pilih di sini hostname-nya menjadi nama kelas. Untuk username-nya bisa diisi dengan nama kelompok masing-masing. Lalu password-nya diisi menyesuaikan kebutuhan dari teman-teman. Untuk base memori kita pakai di 3 GB saja. Si core-nya kita pakai di 4. Lalu kita finish. Lalu kita bisa tunggu hingga proses instalasinya berjalan hingga selesai. Ya, selanjutnya kita masukkan password beserta username untuk melakukan login. Di sini kita masukkan kelompok 2. Lalu passwordnya. Lalu kita masukkan komen clear untuk membersihkan. Lalu kita melakukan update dengan menggunakan perintah sudo. Lalu masukkan perintah sudo apt upgrade. Ini, lalu masukkan kembali passwordnya. Karena prosesnya di sini berjalan lama, kita lanjut ke tahap berikutnya untuk install web server dengan perintah sudo apt install nginx min-y. Lalu di sini kita melakukan copy dan menggunakan perintah sudo
git clone, sudo git clone. Nah, kita ingin mengclone dari sebuah repository. Bentar, kita masuk dulu ke direktorinya, cd _var _www, lalu masukkan perintah sudo git clone https github.com Muhammad Bagas Prasetyo _auah. Ketika cloning sudah selesai, kita ketikkan perintah ls. Lalu untuk mengganti nama folder, kita masukkan perintah sudo mv auah spasi kelompok 2. Lalu kita lakukan perubahan codingan, ketikkan perintah sudo nano index.html kelompok 2 index.html. Nah, kita rubah di sini kelompok 8 menjadi kelompok 2. Lalu kita save, Ctrl+X, Y, enter. Lalu masukkan perintah kembali sudo nano kelompok 2 _script.js. Kita rubah di sini kelompok 8 menjadi kelompok 2. Lalu kita Ctrl+X lagi, yes, enter. Masukkan perintah untuk konfigurasi sudo nano etc nginx sites available. kelompok2.com. Lalu kita masukkan config. Di sini server. Listen 80 titik koma. Server name-nya kita isi nama kelompok. Root nih kita isi directory source code-nya.
isi di sini sama dengan 404 titik koma, lalu kita save di sini, Ctrl X, Y, enter, lalu kita hapus default setupnya, sudah RM edisi. Default. Ini kita melakukan link pada konfigurasi yang sudah dibuat. Sudo lns kelompok 2.local ini konfigurasi salah. Kita arahkan lagi ke etc garis miring Nginx, habis itu sites enable. Nah, kita masukkan perintah sudo nginx mint. Di sini gagal, kita bisa masukkan perintah sudo rm garis miring etc garis miring nginx kelompok 2 konfigurasi. Ctrl X, kita simpan, klik yes, kita buat ulang sudo lns successful. Kita melakukan sudo reload. Sini sistem ctl reload nginx, lalu kita di sini setting dari si host Windows dengan cara masuk ke folder, lalu ke OS, masuk ke Windows, habis itu kita cari sistem 32. Dalam sistem 32 cari driver, nih driver,
di etc kita rubah file hostnya. Untuk merubahnya kita bisa pakai notepad. Sini saya sudah notepad, kita run as administrator. Kita klik yes. Kita lakukan perubahan yang ini, bisa kita ganti. Lalu kita periksa dulu IP dari server, Ubuntu servernya berapa. Di sini 192.168.1.8. Sini bisa kita isi 192.168.1.8 spasi lokal. Lalu kita ctrl-s, kita keluar di Windows, kita setting cmd, terus kita ketikkan ipconfig, garis miring plus DNS, teman-teman enter. Setelah masukkan ipconfig, kita bisa mengunjungi web server Google Chrome teman-teman. Habis itu teman-teman ketikkan 2.local. Ya, di sini sudah bisa dibuka. Lalu tahapan selanjutnya adalah melakukan instalasi FTP server dan yang lain-lain. Tapi di sini kita mau install dari PHP dulu. Sudah. Lalu teman-teman bisa enter di sini karena ada salah penulisan. Kita bisa masukkan sudo apt install Selanjutnya kita masukkan perintah php minv di sini untuk memeriksa versi PHP. Nah, di situ sudah muncul. Lalu kita masukkan perintah sudo apt install MariaDB server ini untuk menginstal server MariaDB. Lalu setelah kita install MariaDB-nya, kita masukkan perintah sudo systemctl status MariaDB. Lalu kita enter. Ini statusnya aman dan semuanya berjalan ya. Lalu berikutnya kita install FTP server dan SSH dengan mengetikkan perintah sudo apt install psftpd lalu -y, kita tambahin dua kali di sini. Masukkan lagi perintah sudo apt install open ssh server. -y. Lalu di sini kita enter. Kita tunggu hingga selesai. Setelah sudah melalui proses instalasi, kita masukkan perintah sudo systemctl psftpd, masukkan perintah. Nah, di sini lupa status ya, systemctl status. Sini aman, sudah running.
Lalu kita masuk ke konfigurasinya, mengetikkan perintah sudo nano garis miring etc garis miring vs ftpd dot konfigurasi, enter. Di sini kita rubah right enable-nya menjadi putih dengan menghapuskan pagarnya. Lalu lokal umas 22 ini kita ubah juga. Lalu kita cari chroot lokal. Nah, ini kita rubah juga menjadi putih. Lalu kita simpan ctrl x y enter. Lalu kita sini sudah melakukan konfigurasi FTP server. Lalu kita cek juga tadi status dari OpenSSH yang sudah kita install dengan mengetikkan perintah sudo systemctl status SSH, di enter. Ini status disable, kita bisa mengetikkan perintah sudo ctl enable. Nah, jika sudah aktif, kita sekarang setting dari firewallnya dengan mengetikkan perintah sudo ufw status. Sini masih inaktif, kita aktifkan dulu sudo ufw enable. Lalu kita masukkan perintah sudo ufw allow http enter, sudo ufw allow 22 sudo. Nah, di sini kita cek statusnya sudo ufw status, bisa enter. Di sini udah kita izinkan beberapa port di firewall. Lalu sekarang kita coba untuk mengakses FTP-nya. Di sini kita buka FTP Zilla atau file Zilla. Lalu pada host kita masukkan IP dari Ubuntu servernya itu sendiri. Lalu kita masukkan username-nya, masukin password dari si Ubuntu server itu, lalu portnya kita isi 22, kita quick connect. Nah, kalau muncul seperti ini kita klik OK saja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tandanya sudah berhasil terkoneksi. Kita bisa upload file di sini, contohnya bagas.jpg, upload. Lalu kita bisa download. Di sini tulisannya sukses full transfer 1. Kita di sini bisa download juga. Oke. Nah, di sini ada successful transfer 2. Ada traffic transfer dan traffic download. Selanjutnya kita bisa akses SSH melalui putih dengan mengetikkan IP dari si servernya. Lalu kita klik open di sini. Kita accept. Kita masuk sebagai kelompok 2. Lalu kita masukkan passwordnya, kita enter. Ketika kita ls, di sini sudah masuk statusnya ya teman-teman. Ketika kita ls, seharusnya akan ada file bernama bagas. Nah, di sini sudah berhasil untuk FTP dan SSH. Berikutnya kita melakukan instalasi tools monitoring. Contohnya di sini sudo iftop sudo apt install httop iftop nettools. Kita tambahin min y, kita enter. Setelah sudah, kita di sini bisa jalankan httop.
Untuk melihat proses background yang berjalan, ini selayaknya task manager bila mana kita menggunakan Windows. Ada PID, ada siapa aja yang menjalankan, apakah si user kelompok 2 atau apa. Lalu di sini untuk keluar kita bisa ketik Ctrl+C. Kita bisa bersihkan kembali terminalnya. Lalu kita bisa masukkan perintah ifconfig untuk mengecek status dari network adapter. Lalu kita bisa masukkan perintah netstat min tulnp untuk melihat status dari network, protokol apa saja yang berjalan, pada IP address apa, dan lain-lain. Lalu kita bisa masukkan perintah iftop dengan menambahkan sudo di awal. Lalu di sini akan ada layar kosong ketika teman-teman mengakses website teman-teman. Di sini contohnya kelompok 2.local, maka Ubuntu server akan di sini muncul traffic jaringan yang dimana IP 191.8 itu mengirimkan berbagi data dengan perangkat lain gitu ya. Di sini bisa kita keluar dengan mengetikkan perintah Ctrl+C, lalu kita clear. Lalu kita di sini bisa baca log system dengan mengetikkan perintah sudo tail min n 20 garis miring var garis miring log garis miring syslog. Di sini ada log dari Ubuntu server kita mengenai proses apa saja yang start, yang nonaktif, dan apa saja yang berjalan di latar belakang. Lalu kita bisa mengecek juga akses log dari si web server dengan minta sudo tail min n 20 garis miring var garis miring log garis miring nginx garis miring akses log. Lalu teman-teman bisa enter di sini. Nah, di sini muncul perangkat apa saja yang mengakses website kita, apa saja yang diminta, apakah style.css, JavaScript, atau banyak codingan lain yang dikirimkan melalui request dari website server itu sendiri. Lalu kita bisa memeriksa juga error lognya, karena tadi kita sempat mendapatkan error ya ketika melakukan setup ini konfigurasinya dengan mengetik sudo tail n20 garis di lokasi garis miring var garis miring log garis miring nginx garis miring error log. Lalu bisa teman-teman enter. Di sini ada tulisannya using inheritance socket, yang dimana ini memunculkan kondisi error yang tadi kita alami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.